Selamat datang di channel YouTube Jackson Myring. Kali ini kita akan menentukan ukuran penyebaran dari data berkelompok, yaitu pada soal nomor 1 ini, datanya ada dalam 9 kelas interval atau 9 kelompok. Kita akan menentukan ukuran penyebarannya. Ada 2 ukuran penyebaran yang akan kita hitung. Yang pertama adalah standar deviasi yang disimbolkan dengan S. Yang kedua adalah variance, yang merupakan kuadrat dari standar deviasi atau simpangan baku. Rumus untuk menentukan standar deviasi atau simpangan baku adalah S sama dengan akar jumlah sigma F dikalikan X dikurangi X rata-rata kuadrat dibagi N kurang 1. Ini berarti kita kurangkan setiap data dengan rata-ratanya, lalu kita kuadratkan, kita kalikan tadi dengan frekuensinya, lalu kita jumlahkan, kita bagi dengan N kurang 1, lalu kita akarkan. Maka kita akan memperoleh simpangan baku yang akan kita tentukan. Untuk itu, kita tuliskan kembali datanya dalam Excel. Untuk mempermudah perhitungan ada 9 kelas. Oke, saya perbesar hurufnya menjadi jauh lebih baik. Ya. Ini kelas interval. Oke. Ujung bawah kelas pertama 10, ujung bawah kelas kedua itu 20, berarti panjangnya 20 kurang 10 sama dengan 10. Ujung kelas bawah kelas pertama saya tambah dengan panjangnya 10. Lalu saya copy ke bawah. Kita beri tanda garis datar, lalu tapi kita beri petik 1 dulu supaya Excel tahu bahwa kita ingin membuat selnya berbentuk teks. Ya. Ujung atas interval 1 itu sama dengan ujung bawah kelas kedua dikurangi 1. Lalu kita blok mulai dari ujung bawah kelas kedua, copy, klik kanan, paste. Sekarang kita tentukan frekuensinya F 2, 3, 5, 8, 10, 9, 7, 4, 2. Kita tuliskan jumlahnya sama dengan sum. Kita blok datanya, enter. Nah, perhatikan pada rumus ini tadi, ya. Di sini kita membutuhkan rata-rata. Jadi setiap nilai X nanti kita kurangi dengan rata-rata. Berarti kita tentukan nilai X-nya, nilai tengah atau tanda kelas, nilai tengah. Ya. Sama dengan buka kurung, ujung bawah, tambah ujung atas, lalu kita bagi 2. Enter, kita copy ke bawah. Masih ingat pada video sebelumnya untuk menentukan rata-rata, jadi kita butuh rata-rata, jadi kita harus tentukan terlebih dahulu. Sebelum kita mengurangkan X dengan rata-ratanya, rata-rata itu kita butuh kolom Fx, masih ingat? Berarti nilai F-nya kita kali dengan nilai X-nya, enter, lalu kita copy ke bawah. Kemudian kita jumlahkan, kita copy saja ini, Ctrl copy, paste. 2805 rata-ratanya, saya tulis ini, rata-rata, saya perbesar dikit. Rata-rata itu sigma ini, sigma fx ditambah dengan sigma f. Sigma fx dibagi dengan sigma f. Sigma fx sama dengan sigma fx ini dibagi dengan sigma f. 56,1.
kita klik di sini, kalau kita ingin menambah komanya, kita klik ini, increase decimal. Oh, ternyata tepat 56,10. Sekarang kita sudah bisa menghitung X dikurangi X rata-rata. Saya tulis di sini kuadrat. X dikurangi X rata dikuadratkan. Ini maksud X dikurangi, perhatikan mouse-nya, X dikurang X rata dikuadratkan. Kalau di buku modul kita lihat, buku modul itu ini kita lihat kolomnya itu dipecah-pecah. Oke, ini X dikurang X rata dulu baru dikuadratkan. Tapi karena kita menggunakan Excel, kolom yang X kurang X rata-rata ini bisa kita skip. Ya, kita skip saja deh ya, biar lebih efisien. Ini kita hitung saja sama dengan buka kurung. Sesuai dengan rumusnya ini, buka kurung X, kita klik X-nya. Kita kurangi dengan rata-ratanya. Ini kita klik. Tutup kurung. Perhatikan situ tutup kurung, kita kuadratin, kita ikutin. Tapi jangan lupa kita kunci dulu dengan dolar. Ya, bisa cara kunci itu kita klik di sini, klik di selnya yang kita mau tambahkan dolar, tekan Fn. Fn itu di samping kontrol di sebelah kiri, Fn F2. Lalu kita tambahkan dolar. Seperti itu. Atau kalau kita mau tambahkan, kita bisa tambahkan juga ini di atas nih. Di atas ada formula bar yang ini saya blok, perhatikan. Di sini kita bisa klik di antara R dan 16 lalu kita tambahkan dolar. Oke. Kita mau kunci rata-rata karena rata-rata yang tetap. Setelah itu baru kita copy ke bawah. Oke, kita copy ke bawah. Ini adalah X dikurangi X bar kuadrat lalu kita kali dengan F. Berarti kolom sebelahnya adalah kolom yang S ini, kolom itu kita kali dengan frekuensinya. Oke, betul. Saya cuma ingin cek F dikali itu. Oke. Berarti kita ikuti saja apa nama kolomnya, F dikali bintang ini. Enter. Kita tarik ke bawah. Setelah kita dapat, kita jumlahkan nih, perhatikan ada tanda sigma, berarti kita jumlahkan, ini kita jumlahkan karena ini udah ada rumus penjumlahan, berarti kita nggak perlu buat lagi, tinggal kita klik kanan di situ, copy, klik di sini, paste. Jumlahnya 19.072, kemudian kita bagi dengan N kurang 1, lalu kita akarkan. Berarti kita sudah siap menghitung S-nya. S-nya, oke. Ada perintah akar di situ, SQRT, buka kurung. Akar itu perintah Excel adalah sama dengan SQRT, klik jumlahnya itu, dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data, ini tadi 50, berarti 50 kurang 1, 49. Enter. 19,73. Mari kita lihat kunci jawaban yang ada di modul. Ini dia, kelihatan? Oke, gimana caranya supaya bisa ketarik ke sana? Oke, ini 19,73, kemudian rata-ratanya 56,1. Oke, nah hasil dari Excel kita pindahkan ke kunci atau lembar jawaban kita. Kita copy soalnya ini, copy, kemudian kita paste di Word soalnya.
Anggap kita dapat short, terus kita tulis jawaban, enter, lalu kita copy tabelnya, kita rapikan dulu. Ini kita blok kolom M, N, O, klik merge and center, lalu saya garis atas dan bawah, blok, garis bawah, kemudian garis atas, ini juga sama, garis atas, terus garis bawah. Yang ini kita bold, bold, oke, jauh lebih baik, kita copy sampai sini. Nanti kita perhatikan, salah, itu tadi keklik cut. Kita blok, kita copy, lalu kita paste. Wow, besar sekali, karena tadi hurufnya 20. Saya ukur kecil 16. Oke. Oke. Jauh lebih baik. Ini kecil aja ya. Oke. Oke. Sudah, lalu kita tulis rata-ratanya. Rata-rata sama dengan. Kita tulis kembali, ingat, kita tulis kembali rumusnya. Rumusnya itu ini tadi. Nah, sudah ada di atas ya, kita copy saja. Kita tulis rata-rata sigma fx. Sigma fx-nya yang ini 2805. Ini sigma fx-nya 2805. Untuk dia fx jumlahnya ini 28, kita tulis gini. Lalu kita tuliskan nilai-nilainya 2805. Sigma F-nya 50. Hasilnya kita lihat di Excel. Sudah ada 56,1. Kita tulis itu 56,1. Jadi ya sama seperti sebelumnya, bahwa simpangan ketinggalan untuk variansinya. No problem. S, kita tulis rumusnya S sama dengan akar dari, kita buat seperti ini, kemudian ada sigma, tandanya sigma F kali X dikurangi X rata, kemudian kuadrat dibagi dengan N kurang 1. Kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Sigma F itu ini 19072. Kita nggak usah copy deh, kita buat baru. 19. Ini sigma 19072. N-nya 50 kurang 1. Salah tulis, 50 kurang 1. Hasilnya berapa? Sudah ada di Excel, 19,73. 19,73. Apakah cara penulisan kunci jawaban ini sama, lembar jawaban sama dengan ada di modul? Mari kita lihat. Ini tabelnya sama, kita udah copy. Kemudian, gimana caranya ke atas? Ini X ratanya sudah kita tulis juga. 2805 dibagi 50. Ini ya, hasilnya 56,1. Kemudian S-nya ini. Ya. S-nya 19,73. Oh, dia menggunakan rumus yang lain, tapi kita menggunakan rumus yang ini. Tunggu ya, harusnya bisa lebih kecilin. Nah, gimana caranya? Nah, ini dia. S dia pakai, yang di bawah dia pakai rumus yang berbeda, yang merupakan turunan dari rumus sigma ini. Tapi kalau kita pakai rumus S ini, hasilnya sama nih, 19,73. Jadi, kunci jawaban di modul itu sama dengan kalau kita copas dari Excel, lalu kita tambahkan rumusnya ketika kita ingin menjadikannya sebagai lembar jawaban. Sekarang kita tulis S kuadrat. Kan tadi kita sepakat S kuadrat. Ya.
Ini gampang sekali, tinggal kita kuadratkan saja. Ya. Klik ini, kuadrat, simbol itu tadi, 389,22. Oke, kita tulis di sini, S kuadrat atau variannya sama dengan 19,73 kita kuadratkan. Kayak tahun tuh ya, 1973. Kuadratkan, hasilnya berapa? Nggak perlu kita pakai kalkulator, kita sudah ada. 389,22. 389,22. Ya, sekali lagi menggunakan Excel jauh lebih menyenangkan daripada kita mau hitung manual untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ini. Semoga video ini bermanfaat dan selamat belajar.